Perlahan tapi pasti kendaraan kami melewati jalanan berliku menuju ketinggian 1.250 meter dari permukaan laut menuju sebuah desa yang indah yang dikenal dengan nama Desa Lawang. Desa ini bersuhu dingin dan memiliki curah hujan yang tinggi per tahunnya. Desa dengan luas 16,69 km persegi dan berpopulasi 3.972 jiwa. Terdiri dari 6 jorong, yakni Jorong Lawang Tuo, Jorong Batu Basa, Jorong Katapiang, Jorong Gajah Mati, Jorong Bapatuangan, dan Jorong Buayan. Wilayah Desa Wisata Lawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, kebun bawang, dan hutan. Desa ini tak sulit dijangkau. Jika kita beranjak dari Kota Padang, pengunjung harus menempuh jarak 107 km lewat jalan lintas Bara Sumatera dan melewati jalan pendakian Kelo Ampe Pulau Ampe. Bila mengambil rute dari kota wisata Bukit Tinggi, wisatawan butuh 23 km perjalanan melintasi jalan Padang Luah Maninjau. Tak hanya kaya dengan segala keindahan alamnya, desa ini juga menoreh prestasi sebagai juara pertama kategori homestay dan toilet umum di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Sungguh torehan luar biasa, di mana Desa Wisata Lawang harus bersaing dengan lebih dari 4.573 desa wisata yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat kami menemui Ketua Pokdarwis Desa Wisata Lawang, Zilfaroni Sutan Rajolelo. Ini adalah satu piala, yaitu juara 1 anugerah desa wisata dalam kategori homestay dan toilet tingkat nasional. Penghargaan yang alhamdulillah sangat membanggakan dan sangat memuaskan. Kalau kategori untuk juara satunya memang ini yang pertama. Sebelumnya kami telah masuk 75 besar, sebelumnya 100 dan 500 besar. Ya, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, memang baru yang mendapat juara baru kali ini dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kategori homestay dan toilet umum di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dianugerahkan pada Desa Lawang berdasarkan penilaian kualitas pelayanan homestay yang baik serta mempertahankan desain arsitektur budaya lokal dan toilet yang mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan. Ini bisa dilihat dari salah satu homestay yang ada di desa ini, yakni Homestay Perjuangan. Saat memasuki homestay ini terasa kehangatan khas rumah penduduk yang sangat apik dan nyaman. Jejeran kamar yang cukup luas dengan fasilitas rumahan membuat siapapun yang menginap di sini akan merasa di rumah sendiri. Homestay Perjuangan termasuk dalam salah satu homestay yang dinilai oleh tim Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Daniel, pengurus homestay, berbagi cerita seputar homestay ini. Homestay ini berdiri pada tahun 2015. Kami beroperasi tahun 2015 itu alhamdulillah wisatawan lokal telah mengenal Homestay Perjuangan gitu kan. Yang mau ke Puncak Lawang, wisata Puncak Lawang, wisata Lawang Park gitu kan. Dan daerah wisata lainnya di sekitar Lawang ini, Desa Wisata Lawang gitu kan. Homestay Perjuangan ada 5 kamar, terdiri dari family room, single room, dengan group room. Lalu ada cadangan kamar kami sekitar 3 kamar, jadi jumlahnya sekitar 8 kamar. Gitu. Fasilitas ada sarapan pagi, di pagi harinya ada welcome drink, ada kopi teh di malam hari gitu kan. Lalu di setiap kamar kami sediakan toilet duduk. Di seluruh kamar, masing-masing kamar ada toilet duduk. Lalu di masing-masing kamar ada dispenser untuk pembuatan minuman gitu kan. Nah, jadi terdiri dari 3 kategori kamar tadi. Kalau untuk rate-nya itu untuk per orangnya itu 110.000 per orang. Itu sudah termasuk sarapan pagi.
Jadi itu kalau hitungan rombongan ya. Kalau satu keluarga yang satu kamar kecil yang single room itu 250.000 per malam gitu. Sedikit kelebihan dari sini, selain lokasi yang strategis dekat dengan beberapa lokasi wisata di Desa Lawang ini, ada Lawang Park, ada Puncak Lawang, ada Muntanai gitu kan. Selain itu juga hasil dari homestay ini juga digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar sini, seperti kita untuk didikan subuh itu penghasilan homestay untuk membayar kegiatan didikan subuh lah gitu kan. Lalu ada kegiatan MDA di daerah Ketaping ini untuk sebagian pendapatan kami lah disisakan ke situ lah. Karyawan tetap ada 2 orang gitu kan. Lalu ada karyawan tambahan sekitar 2 orang lagi, jadi sekitar 4 orang. Ya harapan tentu Lawang ini lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan, di negara tetangga ataupun di luar negeri yang lainnya gitu. Untuk agar majulah pariwisata di Sumatera Barat ini gitu kan. Tentu kami masih belajar, banyak kekurangan gitu, Bu. Banyak kekurangan di sana sini, tentu kami juga harus memperbaiki diri. Jadi untuk kepentingan semualah pariwisata dan kemajuan desa wisata di Lawang ini gitu. Masyarakat Lawang pada umumnya memiliki mata pencarian yakni berkebun dan bertani. Tebu Lawang merupakan salah satu komoditas unggulan yang diolah oleh masyarakat sekitar menjadi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti gulo saka, gulo semut, kacang goreng atau randang, kerupuk ubi saka, minuman air tebu, nasi tangguli, kapelo bawo, tumbang, dan lain sebagainya. Produk unggulan gulo saka Lawang adalah produk unggulan Desa Lawang, di mana setiap hari Rabu dan Kamis masyarakat Desa Lawang membuat gula saka menggunakan alat tradisional dan modern. Proses pembuatan gulo saka disebut mengilang tabu atau saka dengan menggunakan kilangan kabau atau kilangan masin. Pada hari Jumat, masyarakat akan menjual hasil produksi gulo saka ke pasar tradisional, yaitu Pasar Lawang, Tigo Balai. Komposisi keindahan alam, keramahan masyarakat, dan tradisi, serta kolaborasi semua pihak mengantarkan Desa Wisata Lawang menjadi pemuncak di event berskala nasional. Perjalanan ini tentang Pok Darwis dari mulai sampai menuju ADWI 2023 ini ya Bu ya. Mulanya kita mulai berkegiatan dari 2012, 2017 dan sampai 2023 sekarang. Jadi perjalanannya kita mulanya di lembaga membuat seluruh kegiatan yang ada di desa wisata yang dijadikan wisata. Salah satu contohnya baik dari daya tarik, UMKM, homestay, dan toilet, dan yang lain-lainnya yang ada di desa wisata. Jadi dari bermacam kategori itu kami mulai menjual, mempromosikan atau memviralkan apa yang ada di desa wisata Lawang. Dalam berjalannya waktu tentang desa wisata, masuklah itu namanya masuk kategori nominasi ADWI 75 besar wisata se-Indonesia, baru 75 ya Bu ya. Jadi terus berkegiatan yang alhamdulillah sampai sekarang masuk juara 1 kategori yaitu
homestay dan toilet tingkat nasional. Kalau di sini, kalau homestay di sini, sebetulnya homestay kan banyak ya Bu ya. Mungkin seluruh Indonesia ada homestay ya Bu. Tapi kalau di sini homestay yang masuk kategori itu memang yang bilang homestay itu kan tamu atau wisatawan yang nginapnya di rumah penduduk. Jadi dia mengikuti apa kegiatan yang ada di homestay, bagaimana aktivitas di homestay dia mengikuti dan memang merasakan bagaimana dia seolah-olah wisatawan itu pulang kampung, merasakan gimana di homestay itu merasakan kekeluargaan, kebersamaan dengan pemilik homestay itu sendiri. Nah itu kalau masalah homestay, kalau standar khususnya kalau kami tidak tahu standar khusus homestay ini Bu kan, tapi yang namanya toilet otomatis dibersihkan. Jadi sudah kebiasaan kebersihan di toilet atau di tempat-tempat toilet umum juga. Jadi mungkin sudah membiasa kali ya Bu ya. Jadi kami tidak tahu standarnya, tapi kami masuk di kategori toilet Bu. Dari awal mulai kegiatan sampai menang itu kita butuh waktu lebih kurang dari penilaian itu ada 4 hari Bu. Kalau dukungan masyarakat ini masyarakatnya tanpa terkecuali ya Bu. Boleh dikatakan dari berbagai unsur, dari berbagai lembaga yang ada di Nagari Lawang, baik dari segi dari pemerintah Nagari, KAN, PKK dan seluruhnya lah lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas yang ada di Nagari Lawang yang sangat mendukung dengan kegiatan ADWI ini Bu. Salah satu contoh kayaknya ADWI ini kalau yang dibilang Pok Darwis ini hanya sebagai wadah kayaknya Bu. Ini sudah kerjasama kita masyarakat Nagari Lawang semua, termasuk juga perantau-perantau Bu, kan, yang ikut mendukung dengan ADWI ini. Efek yang sementara otomatis masyarakat Nagari Lawang merasa sangat bangga. Dan bagaimana sekarang masyarakat itu supaya lebih mempertahankan lagi, dan keduanya seperti tamu-tamu sudah mulai berdatangan, ada-adanya kayak studi banding, kayak seperti berkegiatan-kegiatan di desa wisata sudah mulai, tapi belum begitu karena baru ya Bu. Iya. Nah, untuk harapan Bapak ke depan ini bagaimana agar bisa mempertahankan prestasi ini? Harapannya itu kepada baik khususnya kepada Pok Darwis atau lembaga-lembaga lain atau seluruh masyarakat Nagari Lawang dan seluruh komunitas-komunitas, unsur-unsur dan lembaga-lembaga yang ada, harapannya itu otomatis lebih meningkatnya lagi lah pariwisata dan kunjungan ke Nagari Lawang dan aman, nyaman sebagaimana yang di Sabta Pesona itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau pemerintah, kalau support apa mungkin belum bisa jawab ya Kak ya. Mungkin kami meminta atas nama lembaga mohon lebih diperhatikan lagi lah lembaga-lembaga yang ada ini. Cuman itu Kak, lebih diperhatikan lagi Kak. Potensi wisata yang ada di Desa Wisata Lawang cukup banyak. Salah satunya yang sangat ikonik terdapat 2 wisata unggulan yang sudah tersohor saat ini, yakni Puncak Lawang di Jorong Gajah Mati dan Lawang Park di Jorong Batu Basa. Kedua wisata ini terintegrasi di sepanjang tebing Nagari Lawang dan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik untuk menikmati panorama Danau Maninjau dari ketinggian. Jika di Puncak Lawang punya banyak wahana, maka Lawang Park dikonsep lebih tenang dan alami. Bagi wisatawan minat khusus seperti trekking, para layang, dan sebagainya, ini bisa ke Puncak Lawang sebab punya banyak wahana. Namun bagi yang ingin menenangkan diri, kegiatan family gathering, dan lainnya bisa ke Lawang Park. Desa Lawang juga dikenal dengan para layangnya, karena tempat para layang di Puncak Lawang adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Puncak Desa Wisata Lawang juga telah melahirkan para atlet yang hebat dan memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Desa Wisata Lawang ini tentu menopang banyak harapan dari masyarakat.
seperti yang disampaikan oleh Fuadi Datuk Panduko Intan. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Negari Lawang terhadap perkembangan wisata di Negari Lawang ini cukup besar dan optimal, karena di dalam pemilihan Nagari Wisata tahun 2023 ini kemarin, Negari Lawang berserta masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya andil mereka cukup besar untuk meraih Negari Lawang ini untuk mendapatkan juara di Nagari Wisata ini. Efeknya untuk Negari Lawang itu semakin bertambahnya kunjungan wisata baik dari luar maupun dari mancanegara datang ke Negari Lawang ini, dan juga efek lainnya yaitu peningkatan ekonomi masyarakat di Negari Lawang ini bertambah karena semakin banyak wisatawan dan juga semakin banyak hasil-hasil yang dihasilkan oleh Negari Lawang seperti gula merah, tebu dan lain-lainnya. Itu cukup banyak peminatnya dari masyarakat yang datang ke Lawang, baik sebagai wisatawan maupun sebagai pengunjung yang lain-lainnya. Itulah yang dirasakan oleh Negari Lawang, terutama hasil dari Negari Lawang itu ada kacang lawang, saka lawang, tebu lawang, dan itu betul-betul meningkatkan ekonomi dari masyarakat Negari Lawang. Harapannya ke depan semoga masyarakat Negari Lawang bisa mempertahankan juara 1 ini dan juga bisa meningkatkan lebih maju lagi wisatawan ataupun daerah wisatanya, baik itu berupa kebersihan dan lain-lainnya, untuk lebih meningkatnya kunjungan wisata ke Negari Lawang ini.